Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'an ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ya rafa'illahu lazina amanu minkum walazina utul madarajat wallahu bima ta'malun. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah kita pagi ini memasuki tahap berikutnya, hari yang kedua setelah Ba'da Idul Fitri. Kita mentadaburi, membahas Al-Quran. Pagi ini kita membahas surah Al-Ghafir ayat 5 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Ibu Adrianti. Kita bacakan tadaburnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kazzabat qablahum qaumun nuhin wal ahzabu min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim ya'khuzuhu wa jada bil batili yudkhidu bihil haqqa fa ahastuhum fa kaifa kana iqab. Sadaqallahul azim. Kazzabat qablahum qaumun nuhin wala ahzabu min ba'dihim. Sebelum mereka kaum Nuh dan golongan-golongan yang bersekutu dengannya telah mendustakan Rasul. Kemudian wahammat kullu ummatin birasulihim liyakhuzuh. Setiap umat telah merencanakan tipu daya atau melakukan makar terhadap Rasul mereka untuk membunuhnya. Wajadalu bil batili liudhidu bil haq. Mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan kebatilan itu. Fa'ahazathumul, karena itu mereka disiksa pakai pakana iqab, maka betapa pedihnya azabku. Ghafir ayat 5. Dan berkenaan dengan itu kita kembali kepada ayat 4 itu. Ma yujadilu fi ayatillahi illal ladzina kafaru fala yarruka taqallubuhum fil bilad. Tidak ada yang diperdebatkan, tidak ada yang memperdebat ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Fala yarruka taqallubuhum fil bilad. Karena itu jangan engkau Muhammad tertipu oleh karena mereka bolak-balik dengan bebas dari suatu kota ke kota lain, karena mereka akan membunuh engkau. Kemudian surah At-Taubah ayat 74 Allah berfirman, wahammu bima lam yanalu. Mereka menginginkan apa yang tidak mereka capai, yaitu mereka ingin membunuhmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para orang Quraisy itu ingin membunuh dengan tipu daya, itu membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dijelaskan dalam surah Al-Ahqaf ayat 10, fa'asau rasula rabbihim fa'azahum ahzatan rabiyah. Masing-masing mereka mendudukai utusan Tuhannya, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang keras. Dijelaskan pula dalam surah Al-Anfal ayat 30 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa isyamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir, maksudnya orang kafir Quraisy, merencanakan tipu daya terhadap Nabi Muhammad untuk menangkap, memenjarakan, membunuh, dan mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menanggalkan tipu daya itu
maka Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Dalam surah Al-Anfal 30, kemudian Allah bersumpah, mereka bersumpah untuk menyerang Rasul dengan nama Allah. Di dalam surah An-Naml ayat 49 mereka Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlahu summa lanaqulanna liwalihiya ma syahidna mahlika ahlihi wa inna rasadiqun. Mereka berkata, bersumpahlah kamu masing-masing dengan nama Allah bahwa kita pasti akan menyerang dia, menyerang Nabi, menyerang Rasul. Kebetulan dalam kasus ini, ayat ini berkenaan Nabi Saleh. Mereka menyerang dia dengan keluarganya pada malam hari. Kemudian summa lanaqulanna liwalihi ma sahidna mahlika ahlihi. Kemudian kita akan mengatakan kepada ahli warisnya bahwa kita tidak menyaksikan kebinasaan keluarga itu. Wa inna rasulikun, sesungguhnya kita termasuk orang yang benar. Itulah rencana jahat dari orang kafir ingin menyerang para rasulnya. Dalam pada ayat ini kejadiannya adalah pada malam hari dan mereka merasakan benar apa yang dia lakukan. Kemudian Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya atau agama Allah dengan ucapan mereka, tetapi Allah menolaknya. Justru Allah hendak menyempurnakan cahayanya walaupun orang kafir tidak menyukainya. Dijelaskan juga dalam surah As-Saffat ayat 137 dan 138 Allah berfirman, wa innakum latamurruna alaihim musbihin, sesungguhnya kamu penduduk Mekah, maksudnya benar-benar melintasi bekas-bekas kehancuran mereka pada waktu pagi. Nah, dia penduduk Mekah kalau waktu pergi keluar untuk berdagang, dia akan melewati negeri yang dihancurkan itu. Wabil laili apala ta'kilun, pada waktu malam, ya, dihancurkan pada waktu pagi, pada waktu malam, mengapa kamu tidak mengerti? Nah, bantahan terhadap para rasul itu dijelaskan dalam surah Al-Ibrahim ayat 10. Allah berfirman, qalat rusuluhum abillahi sakum fatiris samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dzunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basarum misluna. Turiduna anta sudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Di situ dikatakan Rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah dan pencipta langit dan bumi? Kemudian dia menyuruh kamu beriman agar dia mengampuni kamu dari dosa-dosa kamu dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan. Tapi mereka menjawab, qalu in antum illa basarum misluna. Jadi bantahan terhadap Rasul mengatakan bahwa engkaumu ya tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga. Jadi orang-orang kafir tidak mau menerima karena yang menyampaikan itu manusia juga seperti mereka. Kemudian mereka turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Kamu menghalangi kami dari menyembah apa yang sejak dahulu selalu disembah oleh nenek moyang kami. Oleh karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Itu dia tantangan kepada orang-orang kafir terhadap para rasul. Kemudian dijelaskan juga dalam surah Furqan ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina yarduna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwang kabiro. Jadi dikatakan
Orang-orang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami pada hari mereka berkata, itu waqala allazina la yarjuna liqa'ana. Mereka orang-orang itu tidak mengharapkan pertemuan. Kemudian mengapa katanya? Wah, apa kata mereka? Laula unzila alaina malaikatu au nara rabbana. Mengapa tidak diturunkan kepada kita malaikat, atau mengapa kita tidak melihat Tuhan kita? Itulah bantahan dari orang-orang kafir. Laqad istakbaru bi anfusihim wa atau tuwang kabiro. Sungguh mereka benar-benar berada dalam menyombongkan diri dan melampaui batas, itu kezaliman yang sangat besar. Kemudian dijelaskan dalam surah Ar-Rafir ayat 6, menjelaskan keadaan itu, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Sebagai berlaku dari umat-umat terdahulu, ketetapan Tuhan ini berlaku pula kepada orang-orang yang kufur bahwa mereka adalah penghuni neraka. Di ayat 6 ini menjelaskan bahwa tentang ayat 5 bahwa ketetapan yang berlaku pada umat dahulu juga berlaku pada umat yang sekarang. Untuk orang-orang kafir itu adalah menjadi penghuni neraka. Alhamdulillah, wallahu a'lam. Demikianlah apa yang kita bacakan ini diharapkan membuat keimanan kita sebagai meningkatkan keistiqomahan kita dalam mempelajari Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah. Mohon maaf atas kekeliruannya dengan ucapan Alhamdulillah subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.